Halo, perkenalkan nama saya Nima Deliano dari absen 21 dari kelas 12 Bahasa 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri dan B.J. Habibie pada masa reformasi. Sebelum itu, izinkan saya mengaturkan pengasturan terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada masa reformasi. Presiden B.J. Habibie adalah presiden ketiga di Indonesia. Tugas yang diemban oleh B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk melaksanakan dan menyiapkan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar. Ada beberapa poin penting yang telah diucapkan B.J. Habibie dalam pidatonya, yaitu bahwa kabinetnya akan melakukan proses reformasi di ketiga bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik, memperbarui segala undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berpolitik, yang dimana telah diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua yaitu di bidang hukum, menindaklanjuti undang-undang subversi. Yang ketiga di bidang ekonomi yaitu mempercepat penyelesaian undang-undang yang dimana terdapat praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Capaian-capaian B.J. Habibie di bidang politik. Beberapa hal telah dilakukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama yaitu diberlakukannya otonomi daerah secara demokratis dan semakin luas. Yang kedua yaitu kebebasan berpolitik. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Yang ketiga itu adalah pencabutan ketetapan meminta surat izin terbit atau SIT. Dan yang keempat itu adalah diberlakukannya masa jabatan presiden. Diberlakukannya masa jabatan presiden ini artinya seorang warga negara Indonesia hanya dibatasi menjadi 2 kali masa jabatan presiden saja. Nah, dan yang terpenting adalah pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 ini adalah penyelenggaraan pemilu multipartai, di mana diikuti 48 partai politik. Selanjutnya yaitu capaian-capaian B.J. Habibie di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, B.J. Habibie telah berhasil menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kedua itu pemberantasan KKN. Dan yang terpenting adalah B.J. Habibie telah berhasil menurunkan laju inflasi sehingga hutang di Indonesia menjadi berkurang. Nah, lanjut yang kedua yaitu pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri. Adapun capaian-capaian yang telah dicapai oleh Presiden Megawati Soekarno-Putri di bidang politik, yang pertama adalah pemberantasan KKN. Terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua yaitu pembubaran undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Yang ketiga yaitu pencanangan untuk pembentukan Mahkamah Agung. Dan yang terpenting adalah pelaksanaan pemilu. Megawati Soekarno-Putri telah melaksanakan perancangan tentang pemilu pada saat itu. Capaian-capaiannya yang pertama adalah berupa penundaan hutang Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi, di mana dilakukan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia menjadi meningkat. Nah, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan ekonomi dan menekan laju inflasi, Megawati Soekarno-Putri telah mengeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau orang-orang yang telah menonton video ini. Semoga menikmati.